Halo semua, selamat datang di YouTube channel saya. Sebelum masuk ke video, perkenalkan saya Diki Umar Dhani. Saya berkuliah di Universitas Udayana, jurusan Teknologi Informasi. Di video kali ini, saya akan menjelaskan pengertian quickshot serta penjelasan tentang quickshot itu sendiri. Tanpa panjang lebar, mari kita mulai materinya. Cus! Yang pertama ialah topik yang akan saya bahas, yaitu mengenal apa itu quickshot. Lalu yang kedua, cara kerja quickshot. Lalu yang ketiga, source code quickshot itu sendiri, yang berupa program yang akan kita run di akhir video. Lalu yang pertama ialah mengenal quickshot. Apa itu quickshot? Quickshot adalah algoritma pengurutan data menggunakan pemecahan partisi yang dimana pertama-tama sebuah elemen dipilih dari data. Kemudian, elemen-elemen data akan diurutkan dan diatur sedemikian rupa. Lalu berikutnya adalah alur dari algoritma quickshot. Yang pertama, pilih satu elemen secara acak sebagai pivot. Lalu yang kedua, pindahkan semua elemen lebih kecil ke pivot kiri dan lebih besar ke pivot kanan. Lalu yang ketiga, lakukan search secara rekursif terhadap subarray sebelah kiri dan kanan pivot. Lalu keunggulan quickshot sendiri ialah algoritma sesederhana dan mudah diterapkan pada berbagai bahasa pemrograman. Lalu yang kedua, dalam prakteknya adalah yang tercepat dari beberapa algoritma short yang lain. Lalu yang ketiga, lebih sedikit tambahan memori pada saat input data. Lalu yang terakhir, bekerja dengan baik pada beberapa tipe data. Lalu, kekurangan quickshot itu sendiri ialah sedikit kesalahan bisa membuat program error dan tidak bisa dijalankan. Lalu, secara umum bersifat tidak stable. Dan yang ketiga, penerapan secara rekursif dapat menghabiskan stak dan memacetkan program. Lalu yang terakhir, memiliki ketergantungan terhadap data yang dimasukkan. Yang kedua, ialah cara kerja quickshot. Cara kerja quickshot itu sendiri ialah bagaimana alur dari quickshot. Yang pertama ialah kita mencari sebuah pivot yang bisa kita pilih di awal, tengah, atau akhir elemen yang bergantung sebagai penentu elemen lain. Di sini saya memilih 7 sebagai pivot karena dia berada di tengah dan gampang untuk menempatkan atau menjadi penentu elemen lainnya. Lalu yang kedua itu ialah saya memilih partisi 1 dan 2. Lalu saya selection yang partisi pertama, apakah dia lebih besar dari pivot atau tidak. Karena 9 lebih besar dari pivot, maka 9 berada di kanan pivot. Lalu 4 lebih kecil dari 7, maka 4 berada di kiri pivot. Lalu 2 lebih kecil dari pivot, maka dia berada di kiri pivot. Selanjutnya adalah 10. 10 lebih besar dari pivot yang pivotnya 7, maka dia akan berpindah ke kanan. Selanjutnya ialah 1. 1 lebih kecil dari 7, maka dia ke kiri. Lalu 5. 5 lebih kecil dari 7, maka ia ke kiri. Selanjutnya, setelah semua pivot sudah setelah semua telah setelah itu kita akan membuat partisi lagi, 2 partisi. Yang pertama, kita pisahkan dulu partisi 1 dan partisi 2. Lalu kita beri pivot di masing-masing partisi. Lalu kita selection lagi partisi per partisi dengan pivot yang ada di partisi masing-masing. Di partisi 1, saya menselection 4. Apakah lebih besar dengan 2? Ya, 4 lebih besar dengan 2. Maka 2 berada di kiri pivot.
Lalu apakah 1 lebih besar dari 4? Jawabannya tidak, karena 1 lebih kecil dari 4 yang akan dia bergeser ke kiri pivot. Lalu pengecekan 5, apakah lebih besar dari 4? Jawabannya iya, benar. Maka 5 berada di kanan pivot. Setelah itu 7. Dan partisi kedua telah terurut. Cara kerja pivot selesai. Selanjutnya, materi ketiga yaitu source code, program Quickshort. Saya menggunakan library dari bahasa C, dan tentunya saya menggunakan program dengan bahasa C. Pertama-tama saya mendeklarasikan void Quickshort dengan tipe data array, integer, dan integer, lalu integer. Lalu integer partition dengan parameter sebagai berikut. Yang berguna untuk kita membuat fungsi dengan parameter yang telah kita deklarasikan. Lalu saya membuat fungsi yang berguna untuk Quickshort itu sendiri. Lalu dengan parameter yang sudah kita deklarasikan tadi, lalu saya deklarasikan lagi integer O. Dan saya memakai kondisi jika K kurang dari L, maka O sama dengan partition AKL, yaitu parameter yang tadi di atas. Lalu selanjutnya Quickshort AKO min 1, lalu AO plus 1 L. Ini yang dimaksud adalah L-nya itu O min 1. Lalu K-nya tadi itu diganti O plus 1. Lalu saya membuat fungsi inPartition dengan parameter I, A-array, integer K, integer L. Di dalam integer partition saya mendeklarasikan yang pertama ialah integer P, I, J, dan temp. P sama dengan A, array K, lalu I sama dengan K, lalu J sama dengan L tambah I, 1. Lalu saya membuat perintah do while. Yang pertama ialah do increment atau I++, lalu while ketika A array I kurang dari P dan I kurang dari sama dengan L, maka di dalamnya ialah do J min min. Lalu ketika P kurang dari A array J, maka ketika I kurang dari J, di dalamnya ialah temp min sama dengan A array I. Lalu A array I sama dengan A array J. Lalu A array J sama dengan temp. While I kurang dari J. Lalu kita masuk ke A array K sama dengan A array J. Lalu A array J sama dengan P. Return J. Return J sendiri ini ialah variabel J yang kita tadi deklarasikan di atas. Lalu kita masuk ke main dari code yang saya buat. Di main tersebut saya mendeklarasikan n I array yang di dalamnya ialah lengthnya itu 30 dan mereka bersifat integer atau angka. Lalu saya menginputkan jumlah yang ingin disorting, lalu saya scan dan masukkan ke variabel n. Lalu saya printf. Ini berguna untuk setiap yang kita masukkan atau yang jumlah kita sorting akan berjarak atas enter 1 enter. Lalu for looping yang berguna untuk ketika user memasukkan jumlah data misalnya 3, maka di sini akan I sama dengan 0, dimulai dari 0, lalu I kurang dari sama dengan N. Maka I plus plus itu yang dimaksud ialah kan misalnya 3 ini di awal, lalu mulai dari 0, 0, 1, 2, 3 sampai situ aja. Lalu saya printf data ke yang tadi ini yang kita ulang.
looping tadi itu. Yang di dalamnya adalah I plus 1. Kan tadi itu kita buat I sama dengan 0 tuh dimulai dari 0. Nah, kita mau I-nya ini ditambah 1, jadi dimulai dari 1, 2, 3 gitu. Lalu saya masukkan ke tipe data atau variabel array I. Setelah kita masukkan ke situ, maka kita akan membuka fungsi dari quickshot A0 n-1. Lalu yang kita tadi buat itu fungsi quickshot, void quickshot tadi itu. Lalu saya menampilkan data setelah dilakukan sorting, dan for yang berguna ini ialah hasil dari quickshot yang tadi kita buat. Return 0 atau program selesai. Lalu setelah saya membuat code-code ini, saya akan menjalankan running dengan terminal. Saya akan membuka terminal terlebih dahulu. Lalu saya akan membuka file main. Yang pertama ialah saya akan memasukkan jumlah data yang ingin disorting, semisal 7. Lalu yang saya akan masukkan data yang pertama ialah 8, lalu 3, lalu 1, lalu 0, lalu 9, 10, 3, 14, dan 100. Program akan sorting sesuai dari urutan yang terkecil ke terbesar. Sekian dari program saya atau materi quickshot. Materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang algoritma Astar. Sebelum masuk ke materi, boleh dong di-subscribe dulu dan di-like lalu komen, share ke teman-teman kamu ya. Yuk lanjut ke materi. Pada video kali ini, saya menerapkan beberapa topik. Yang pertama ialah pengertian algoritma Astar. Lalu yang kedua, konsep algoritma Astar. Dan ketiga ialah contoh penerapan algoritma Astar. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian algoritma Astar. Sejarah dari algoritma Astar pertama kali dideskripsikan pada tahun 1968 oleh Peter Hart, Neil Nielsen, dan Bertram Raphael. Dalam makalah mereka disebut dengan algoritma A, lalu dengan optimasi heuristik disebut dengan Astar. Algoritma Astar merupakan salah satu algoritma pencarian rute yang optimal dan komplit. Optimal berarti rute yang dihasilkan adalah rute yang paling baik, dan komplit berarti algoritma tersebut dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Definisi algoritma Astar ialah salah satu algoritma pencarian yang menganalisis input, mengevaluasi sejumlah jalur yang mungkin dilewati, dan mungkin menghasilkan solusi. Algoritma Astar dibuat untuk mencari jalan terpendek dari suatu pencarian yang berguna untuk mencari efisiensi waktu dan banyak pengerjaan dan titik-titik yang disebut node. Konsep algoritma Astar. Konsep algoritma Astar bekerja dengan membuat titik-titik dengan jarak terdekat dari node awal ke node target. Setiap kali Astar memasuki sebuah node, ia menghitung nilai Fn untuk melakukan perjalanan ke semua node tetangga, dan kemudian memasuki node dengan nilai terendah dari Fn. Di sini kita akan memecahkan masalah labirin. Kita harus menemukan jalur terpendek di labirin dari node awal hingga node akhir. Dengan rumus Fn sama dengan Gn tambah Hn. Fn adalah jarak estimasi terendah. Gn adalah jarak dari node awal ke node n. Hn adalah jarak dari node n ke node akhir. Ini adalah gambaran dari konsep dasar algoritma Astar, yang dimana Gn berada di paling kiri, Hn berada di paling kanan, lalu Fn berada di tengah. Pada gambar ini terlihat segitiga siku-siku yang dimana tingginya itu 1,
bawahnya itu 1. Lalu kalau mencari kemiringan memakai rumus Pitagoras, yang dimana akar 1 plus 1 sama dengan akar 2 sama dengan 1/4. Selanjutnya saya akan menjelaskan dua contoh penerapan algoritma Astar sebagai berikut. Yang pertama, saya menjelaskan dengan cara Dijkstra, yang di dalamnya berisi tentang flow dari titik S ke titik F dengan menggunakan algoritma Astar, yaitu mencari jarak terpendek masuk ke materi. Yang pertama ialah S dengan A. S tujuannya ke A, yang dimana 5 ditambah 8 sama dengan 13. Lalu kita mencari S ke B dengan harga 4 tambah 7 sama dengan 11. Lalu S ke C 6 ditambah 7 sama dengan 13. Maka open list dengan harga terendah akan masuk ke close list. B kita masukkan ke close list. Lalu kita mengambil jalan yang B. Dari B akan ada dua pilihan, yaitu yang pertama ke E atau ke F. Kita cari dulu yang mana nilai yang paling kecil. Yang pertama dari B ke E. Dari B ke E, B ke E. B ke E, 5 ditambah 5 adalah 10. Lalu dari jarak B ke F. Ingat, F tidak mempunyai jarak heuristik karena itu adalah tujuan kita. B ke F ialah 9. Maka nilai paling kecil di antara mereka ialah B ke F adalah 9. Nah, setelah itu mereka semua sudah mendapatkan nilai yang sudah terpendek. Dengan cara itu, contoh penerapan pertama selesai. Lanjut ke penerapan kedua. Pada contoh yang kedua, saya akan menjelaskan dengan menggunakan Microsoft Excel dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, saya menjelaskan konsep algoritma Astar dengan menggunakan rumus segitiga siku-siku, yang dimana tinggi dan alas adalah 1. Dan jika kita mencari kemiringan, maka menggunakan rumus Pitagoras sebagai berikut. Jika alasnya 1, lalu tingginya 1, maka rumus Pitagorasnya akar dari alas tambah tinggi sama dengan akar 2 sama dengan 1,4. Lalu masuk ke materi. Pada kasus yang pertama, saya menggunakan kasus sederhana dengan titik awal merupakan kotak warna hijau, lalu titik tujuan atau titik akhir dengan kotak warna merah. Dimana kita pikir secara logika, jika dia belok ke sini, maka jarak paling rendah ialah miring. Lalu gimana sih kita mendapatkan angka-angka tersebut? Kita memakai rumus yang tadi. Jika dia kotak, maka dia atas, bawah, kiri, kanan ialah 1. Lalu jika dia miring, dia akan memakai rumus Pitagoras. Lalu ketika kita mencari titik heuristik, kita hitung dulu dari titik awal ke titik akhir, yang dimana
Jika pertama nih dihitung 1, 2, 3. Jika dia 3, maka dikuadratkan menjadi 3 kuadrat 2 ialah 9. Lalu kita tambahkan dengan ke kiri dengan 1, 2, 3 ke titik akhir. 3 kuadrat adalah 9. Maka dengan rumus dari Microsoft Excel tersebut ialah dengan SQRT dalam kurung 9 tambah 9. Maka hasilnya adalah 4,2. Begitu juga dengan yang di bawah ini. Hasilnya seperti ini. Lalu ketika kita mencari titik ke tujuan akhir, kita cari dulu nilai yang paling kecil dan jarak mana yang paling mendekati titik akhir. Bisa kita lihat di sini ada 3 jarak yang bisa kita pilih atau node yang bisa kita pilih. Karena yang paling kecil 5,6, maka 5,6 dijadikan base node. Diikuti. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mendapatkan angka yang bisa Tuh, 2, 3. Setelah mendapatkan base node, setelah kita mendapatkan base node, kita cari lagi angka-angka atau G, H, F-nya. Kita tambahkan, kita hitamkan dulu. Lalu kita sum atau tambahkan dari nilai yang berada di kiri. Karena apa? Dia tuh berada di kiri ini. 1,4 ditambah 1,4. Jika misal dia ke kiri, maka ditambah 1,4. Lalu nilai heuristiknya kita hitung 1, 2. Maka SQRT 4 lalu 1, 2. Kuadrat 2 ialah 4. Lalu nilai G-nya kita tambahkan dari nilai yang ada di base node. Base node-nya ada 1,4, lalu sum 1,4 ditambah, karena dia sejajar atau lurus, maka ditambah 1. Lalu titik heuristiknya ditambahkan dari titik awal ke titik tujuan, yaitu 1, 2. Kuadrat 2 ialah 4, lalu 1, 2, 3, kuadrat 3 ialah 9. Begitu juga selanjutnya. Kita memakai cara yang sama. 1 sum 1,4 ditambah 1,0, maka hasilnya bagi berikut. Lalu kita pakai rumus Pythagoras. 3 akar 2 ialah 9 ditambah 2 akar 2 ialah 4. Lalu yang di sini 1 udah pakai dengan sum 1,4 ditambah 1,0 ditambah 1,4, karena dia bersifat miring, dia maka ditambah 1,4. Lalu nilai heuristiknya SQRT 1, 2, 3, 4 kuadrat ialah 16 ditambah 2 akar 2 kuadrat ialah 4. Itu juga dengan sampingnya
sum 1,4 ditambah 2,4 1,4 ditambah 1,4 karena dia bersifat miring. Lalu ikuti dengan selanjutnya nilai heuristiknya 1, 2 SKRT kuadrat 2, 4 ditambah 1, 2, 3, 4 kuadrat ialah 16. Lalu kita mencari base note-nya lagi. Yang nilai terkecilnya ialah 5,6. Lalu kita mengambilkan nilai yang paling kecil, kita tandai dulu, kita hitamkan. Saya percepat videonya agar durasi tidak terlalu lama. Setelah itu kita cari base note-nya dan kita tandain. Untuk kasus pertama selesai karena dia sudah mencapai titik akhir. Lalu pada kasus yang kedua, saya membuat rintangan dengan blok hitam ini. Dengan penjelasan sebagai berikut dengan rumus yang tadi kita kerjakan. Yang dimana tadi jika lurus dengan titik awal, maka dia 1, GN-nya 1, 1. Jika dia miring, kita memakai Pythagoras, SKRT 1,1. SKRT 1,1. SKRT 1 ditambah 1. Hasilnya 1,4. Dan begitu juga seterusnya. Lalu titik heuristiknya kita hitung dari 1, 2, 3, 4 akar kuadrat 4 kuadrat ialah 16. Lalu 1, 2, 3, 4 kuadrat adalah 16. Lalu diikuti juga teman-teman yang lainnya yang ada di bawah-bawah. Setelah kita mencari nilai-nilai dari titik awalnya, kita mencari base note dengan cara kita tarik garis lurus dengan titik akhirnya. Karena dengan mencari tarik garis lurus, kita bisa mencari titik terpendek dengan manfaat yang lebih mengefisiensi waktu dan lebih jarak yang pendek. Lalu kita mencari nilai terkecil. Nilai terkecil ada 7,1. Nilai terkecilnya bisa kita jadikan base note. Lalu kita hitamkan teksnya dengan cara yang di atas, yang pada kasus pertama. (1,4) ditambah 1,4, lalu nilai heuristiknya 1, 2, 3 akar 3 kuadrat ialah 9 ditambah 1, 2, 3, 4, 5 tambah 25. Lalu titik di atas base note-nya ialah 1 sum penjumlahan 1,4 ditambah 1,0. Lalu titik heuristiknya
1, 2, 3, 9. 3 kuadrat 9 ditambah 1, 2, 3, 4. 4 kuadrat ialah 16. Ikutin selanjutnya. Setelah kita mendapatkan nilai G, H, dan F, N, kita memilih base note-nya lagi. Nilai terkecil dari semuanya adalah 7,0. Lalu kita plot, jadikan dia base note, dan kita temukan dengan cara yang tadi. Sum 2,8 tambah 1,4, lalu sum 2,8 ditambah 1, lalu sum 2,8 ditambah 1,4 karena dia miring. Ditambah 1, lalu sum 2,8 tambah 1. Lalu selanjutnya kita akan mencari nilai heuristiknya dengan cara SQRT 4 ditambah 4 kuadrat ialah 16. Lalu 4 ditambah 3 ialah 9. Setelah kita mendapatkan jaraknya, setelah kita melakukan penjumlahan atau melakukan hasil perumusan, lalu kita mencari base note-nya. Base note yang paling kecil adalah yang di sini, lalu kita blok. Kita hitamkan. Dengan cara rumus yang tadi. Setelah semua terdapat titik G-nya, maka langsung kita cari nilai heuristiknya.
setelah itu kita akan mencari nilai yang bisa ke bawah atau ke atas, tapi saya di sini lebih milih ke atas karena dengan kita hitung-hitung nih lebih pendek dia ke atas daripada dia ke samping. Lalu kita pilih base note yang 7,4 yang di atas, kita tandai, lalu kita kasih warna hitam. Setelah mendapatkan nilai G-nya, kita mencari heuristiknya. Kalau begini berarti dia langsung saja SKRT 0 ditambah 4 karena dia sejajar. Kan kalau di sini dia sejajar tuh, jadi 0 heuristiknya, dan dia ditambahkan dengan 1, 2, 3 1, 2, 3 L9, lalu diikutin dengan sampingnya ialah SKRT 0 tambah 2 kuadrat 24. Setelah kita mendapatkan hasilnya, maka kita akan mencari nilai paling kecil lagi ke atas. Kita blok lagi, lalu kita hitamkan mengikuti cara yang sebelumnya. Lalu kita mencari nilai heuristiknya. Setelah kita mendapatkan nilai, kita mencari nilai base note-nya. Karena dia dari diantara bertiga 99,0 adalah yang paling kecil, kita blok jadikan base note, dan kita beri nilai dia sebelum kita menyelesaikan kasus kedua. Setelah itu kasus kedua selesai. Ya, sekian penjelasan dari saya. Sebelumnya, maaf bila ada salah kata atau kekeliruan kata. Maaf bila kurang materi atau kesalahan lain dari saya. Saya ucapkan terima kasih karena telah menonton video saya. Bye.